Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Arif Paderi. Kali ini kita berjumpa dalam program diskusi kita pada channel padangkita.com yang membahas berbagai hal menarik di sekitar kita. Selain menarik, tentu juga hal penting di sekitar kita. Kali ini kita akan membahas tentang pembukaan jalur baru kereta api di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, yaitu Stasiun Pulau Air Kota Padang. Dan stasiun ini atau jalur kereta api ini adalah jalur tertua di Kota Padang yang dibuka kembali setelah 44 tahun tidak beroperasi. Dan bersama kita kali ini sudah hadir Kepala Humas PT KAI di Free 2 Sumatera Barat, yaitu Bapak Ujang Rusen Permana. Apa kabar Pak Ujang? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang Pak Ujang? Alhamdulillah kesibukan sebagai pegawai PT Kereta Api tentu tetap kita fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Kalau kesibukan sebagai perantau, perantau di Tanah Minang tentu sibuk bersilaturahmi, berjumpa dengan kawan-kawan di sini, tetap menjalin ukhuwah, gitu, seperti itu. Kali ini tema yang sangat menarik nih Pak Ujang. Ya, betul. Dan tentu ini adalah hal yang tepat juga kita diskusi dengan Pak Ujang karena beliau adalah Kepala Humas di Free 2 Kereta Api Sumatera Barat. Dan yang paling menarik itu adalah pembukaan jalur baru kereta api Stasiun Pulau Air Padang. Dan kalau pemirsa tahu, ini adalah stasiun tertua di Kota Padang dan tentu ini adalah sebuah hal yang sangat menggembirakan. Pembukaan stasiun ini sebagai dari sisi historisnya ini sangat dinanti oleh masyarakat Kota Padang. Nah, Pak Ujang, kita semua tentu mau tahu nih apa alasan kereta api atau pemerintah dalam ini membuka stasiun Pulau Air. Baik, ini ada dua hal, artinya ada dua sisi ya. Kalau dari pemerintah tentu kita dari PT Kereta Api dulu ya. PT Kereta Api adalah badan usaha milik negara, artinya mengemban amanah-amanah yang ditugaskan oleh negara, oleh pemerintah. Nah, dalam hal terkait dengan pengoperasian kembali Stasiun Pulau Air, ini tentu sangat menggembirakan dan sebuah hal yang sangat baik untuk perkereta apian dan masyarakat di Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum. Nah, PT Kereta Api mengoperasikan kembali Stasiun Pulau Air berdasarkan adanya surat keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan grafik perjalanan kereta api atau penerapan grafik perjalanan kereta api dan juga penetapan lintas pelayanan kereta api, yaitu pada GAPK. GAPK itu grafik perjalanan kereta api atau lebih dikenal dengan GAPK. Nah, GAPK ini sebelumnya PT Kereta Api mengoperasikan kereta api berdasarkan GAPK 2019. Pada tahun 2021 dijalankan atau diberlakukan GAPK 2021. Nah, di GAPK 2021 ini sudah diakomodir adanya perpanjangan relasi dari kereta api Minangkabau Express yang asalnya perjalanannya dari Padang sampai dengan Stasiun Padang sampai dengan BIM, diperpanjang relasinya jadi dari Stasiun Pulau Air menuju Stasiun Bandara Internasional Minangkabau. Nah, dengan adanya perpanjangan relasi dari Pulau Air tentu sebelumnya sudah mendapatkan berproses. Artinya bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya Stasiun Pulau Air ini sudah direnovasi, treknya sudah diperbaiki oleh pemerintah melalui Balai Teknik Perkeretaapian. Karena rencananya itu awalnya kan akan dioperasikan tahun 2020 Maret, tapi keburu pandemi, kemudian diundur dan sudah diakomodir di GAPK 2021. Artinya bahwa kenapa ini dioperasikan kembali? Tentu kalau dari sisi kereta api kita meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Kalau dari sisi secara umum pemerintah, tentu dengan dibukanya kembali jalur-jalur yang dulunya non-operasi menjadi operasi kembali, itu semakin membuka peluang pergerakan masyarakat, aksesibilitas yang diharapkan tentu menggerakkan perekonomian, menggerakkan berbagai aspek yang bisa menumbuhkan perekonomian di sebuah wilayah. Gitu sih, Bang. Kalau jalur kereta api yang beroperasi di Sumatera Barat hari ini berapa jalur?
Kalau di Sumatera Barat ini saat ini jalur yang beroperasi sekitar 90 km lah. Dari total itu ada sekitar 300 km ya. Ya. Yang beroperasi itu mulai dari stasiun Indarung, Bukit Putus, itu untuk angkutan barang ya. Itu Pauh Kambar Pauh 5 ya. Itu pokoknya itu untuk angkutan barang. Kemudian ada stasiun-stasiun yang melayani angkutan penumpang itu dari stasiun Padang awalnya. Kalau sekarang mau diperpanjang nih dari stasiun Pulau Air. Stasiun Pulau Air, stasiun Padang sampai dengan Bandara Internasional Minangkabau, kemudian berlanjut ke arah sana itu sampai ke stasiun Naras, Pariaman Naras, berlanjut lagi ke arah sebelah sana lagi mendekati ke Padang Panjang itu sampai dengan stasiun Kayu Tanam. Kalau yang dari Pulau Air ini jalurnya berarti dari Pulau Air ke... Dari Pulau Air, stasiun Padang ke Bandara Internasional Minangkabau itu berarti sejauh... bukan ke apa? Ke Pariaman? Tidak. Kalau ke Pariaman itu khusus sudah ada kereta yang melayani, yaitu kereta api lokal Sibinuang. Namun berangkatnya tidak dari Pulau Air, tapi berangkatnya dari stasiun Padang. Begitu. Kalau secara kebijakan tadi Pak Ujang ini mengatakan untuk membuka akses transportasi baru seperti itu. Nah, kalau kita melihat jalurnya kereta api dari Pulau Air ke Simpang Haru yang selama ini stasiun utama untuk ke ke bandara, itu kan nggak terlalu jauh nih, Kang Ujang. Betul. Dan kalau misalnya itu kenapa kok hanya di Pulau Air? Apakah ada faktor lain yang membuat itu masuk di dalam rencana pembukaan? Dari sisi kebijakannya seperti apa? Betul. Nah, kalau berbicara tentang reaktivasi ini ya, reaktivasi jalur, itu tentu memang domainnya ada di pihak regulator, yaitu pemerintah. Tentu kalau yang saya sampaikan sebelumnya bahwa poin-poin utama dari reaktivasi sebuah jalur oleh pemerintah intinya memang untuk membuka akses dan menggerakkan perekonomian sebuah wilayah agar berkembang, tumbuh pesat dan maju. Nah, kenapa kok ini sedikit? Kenapa di Pulau Air ya? Kalau dari sejarah, Pulau Air ini kan punya peran penting dalam perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat. Gitu kan, dulu itu dia kan langsung nyambung ke pelabuhan Muaro. Kalau dari sisi wisata, apakah ini ada masuk perencanaan untuk mendukung? Artinya gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, ada aspek-aspek kan pertumbuhan ekonomi itu tidak sesuatu yang bulat, tapi ada faktor-faktor hal apa yang bisa menyebabkan ekonomi tumbuh. Salah satunya wisata. Nah, kenapa Pulau Air? Pulau Air itu kan sungguh sangat poin yang menarik karena dia langsung terhubung dengan daerah wisata di Kota Padang gitu loh. Begitu, Bang. Iya. Kalau kita melihat fungsinya jalur yang baru dibuka ini kan dulu itu memang jalur yang sangat penting ya, strategis ya. Dia menghubungkan transportasi barang dari pelabuhan Muaro ke beberapa wilayah seperti itu. Nah, kalau kita melihat beberapa jalur kereta api kan juga sebetulnya banyak yang strategis nih, Kang Ujang. Misalnya jalur kereta api yang juga strategisnya yang perwisata kan jalur Padang Panjang, Bukit Tinggi, ada juga Kasawalunto. Nah, kenapa kok Pulau Air dulu yang dibuka? Ini pernyataan yang menarik. Artinya bahwa Sumatera Barat ini punya sejarah perkeretaapian yang cukup luar biasa. Di Sumatera Barat ini apa sih yang nggak luar biasa gitu ya? Termasuk jalur yang tua itu. Iya, itu sangat luar biasa. Jalur kereta apinya itu sangat fenomenal dan unik, gitu ya. Dia melintas danau, hal-hal yang memang unik, berbeda dengan lain. Ada yang langsung ke air terjun, misalnya di Lembah Aneh. Nah, kemudian kenapa Pulau Air dulu? Nah, sekali lagi terkait dengan pilihan-pilihan reaktivasi itu memang
ada di domain regulator pemerintah. Tapi kalau kami siap sih mendukung saja dari operator. Namun ini kabar baik ya. Beberapa minggu yang lalu itu Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkunjung loh ke Sumatera Barat. Kemana? Ke Padang Panjang. Ada rencana apa nih, Kang Ujang? Ke Padang Panjang dan ke Sawalunto. Nah, kebetulan waktu itu PT Kereta Api diundang memang untuk hadir pada kunjungan tersebut. Itu pemerintah setempat itu menyampaikan aspirasi dan segala macam. Dan memang aspirasi, misalnya pemerintah dari Kota Sawalunto itu sudah menyampaikan aspirasi, sudah mengirimkan surat, kemudian mereka berkunjung ke Dirjen dan akhirnya direspon untuk berkunjung. Nah, kalau dilihat dari sana, pada kunjungan itu memang ada ketertarikan dan kemungkinan ada wacana-wacana untuk dioperasikan kembali. Tapi nanti kita tunggulah, itu kan ada di domain regulator. Kalau kita sih intinya PT Kereta Api selalu siap mendukung dalam operasional kereta api seperti itu. Kalau kita melihat trennya transportasi sebetulnya di dunia, termasuk juga di Indonesia dan misalnya yang ramai penduduknya seperti Pulau Jawa, kereta api itu kan sebagai transportasi utama bahkan ya, Kang Ujang ya. Nah, ini sebetulnya ini juga bukan domainnya KAI sih, tapi paling tidak KAI pasti tahu lah. Kenapa kok di Sumatera itu nggak jadi pilihan utama transportasi? Kalau ditanya kenapa tidak jadi pilihan utama, pemerintah is working on it, sedang memprosesnya, sedang berupaya untuk menjadikan kereta api sebagai tulang punggung transportasi nasional, termasuk di Sumatera. Contohnya apa? Yaitu dioperasikan kereta api lokal Sibinuang. Kemudian dibuka jalur baru menuju bandara ada KA Perintis. Kalau Trans Sumatera gimana? Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kan ke depannya semua pulau di Indonesia terkoneksi dengan jalur kereta api kan luar biasa. Tapi ada rencana nggak, Ujang? Wah, ya mudah-mudahan sih, artinya mudah-mudahan itu hal-hal yang seperti itu ada dalam master plan pemangku kebijakan tentang transportasi di negara ini. Kalau di kereta api sih, ketika ada penugasan untuk menjalankan operasional kereta api, jalur baru dibuka, pasti kita siap. Intinya seperti itu sih, Bang. Kalau kira-kira kalau misalnya terkait dengan jalur kereta api di Sumbar, tantangan ke depannya apa yang Pak Ujang lihat? Tantangan ke depan untuk semua transportasi dan terutama di Sumbar, itu memang kita perlu terus berkolaborasi. Kolaborasi antara berbagai stakeholders, berbagai pihak untuk menjadikan kereta api sebagai transportasi yang bisa menggerakkan pertumbuhan sebuah wilayah, mempermudah akses masyarakat untuk mencapai atau membangun perekonomian secara keseluruhan. Jadi itu harapannya, termasuk di Sumbar seperti itu. Mudah-mudahan sih dengan terus ditambahnya pelayanan, termasuk yang Pulau Air ini, pelayanan perjalanan kereta api, diperpanjang relasi kereta api Minangkabau Express, ada kereta api yang dijalankan ke arah Kayu Tanam. Itu tentu mudah-mudahan perekonomian, pergerakan masyarakat mempermudah dan perekonomian bisa berkembang. Harapannya seperti itu sih. Kalau kita lihat kondisi sekarang kan jalur kereta api lama di Sumatera Barat itu kan hampir semuanya tidak beroperasi, tidak beroperasi dan bahkan ada yang kemudian dikuasai pihak lain misalnya seperti itu. Nah, ini gimana KAI melihatnya kalau misalnya suatu saat nanti misalnya jalur ke Sawalunto, Bukit Tinggi, itu gimana? Dari kereta api sejauh ini di periode 2 itu ya, kita kan bicara tentang intinya sih kalau dari PT Kereta Api di periode 2 apabila memang ada rencana-rencana reaktivasi seperti itu. Seperti reaktivasi di Pulau Air ini kan ada rencana tuh dari 2013 kemudian 2019 terrealisasi. Tentu kita membantu untuk bekerja sama dengan pemerintah misalnya menertibkan aset-aset yang ada di sepanjang jalur. Pun jika memang nanti ada reaktivasi di jalur lainnya, tentu kita akan sangat full support sesuai dengan penugasan dari pemerintah. Kalau sekarang misalnya sejauh mana efektivitas jalur kereta api dari sisi ekonomi misalnya
kan tadi Kang Ujang sebut kenapa kemudian mengaktifkan jalur Pulau Air karena memang mungkin ada perencanaan perwisata, betul. Lalu ke Padang Priaman kan itu sudah lama aktif ya. Betul. Dan kalau dari sisi perekonomian, di sisi makro atau makronya itu seperti apa peningkatan? Nah tentu ini kalau bicara tentang seperti apa peningkatannya bagaimana, itu kan perlu sebuah riset atau telahan-telahan yang melibatkan berbagai unsur dan institusi dan pihak. Tapi dari segi operasional kereta api dan pelayanan, kita bisa lihat bahwa pada hari-hari tertentu, misalnya hari Sabtu dan Minggu, itu penumpang kereta api yang terutama tujuan Pariaman itu memang minatnya ada peningkatan signifikan. Artinya bahwa pada hari-hari libur, hari Minggu, Sabtu, ada long weekend itu masyarakat dari Kota Padang dan sekitarnya bergerak ke arah daerah-daerah wisata di Pariaman itu ada. Perharinya berapa? Nah, kalau misalnya hari biasa itu, nih kalau alokasi diundang itu rata-rata 1.300 lah per hari. Per hari ya? Nah itu ya. Kalau hari Sabtu Minggu itu bisa sampai 2.000 lebih. Kalau yang BIM, yang jalur kereta? Kalau BIM ini rata-rata per hari sih okupansinya memang pada saat pandemi ini memang tidak melonjak tajam, tapi rata-rata sekitar 200-an lah. Normalnya berapa biasanya kan? Sehari satu kali jalan itu, kalau itu kan ada 6 kali perjalanan ya, kereta dari Pulau Air menuju BIM. Satu kali perjalanan itu dengan kapasitas normal yang 100% itu 200 seat tersedia. Namun di masa pandemi, PT Kereta Api menerapkan protokol kesehatan dan regulasi yang ketat. Nah, itu hanya disediakan 70%. Jadi ada sekitar 140 seat tersedia dalam satu kali perjalanan. 140 kali 6 sekitar 600-700-an lah. Nah, rata-rata sih sekarang sekitar 200-300 memang. Sejak dibuka di Pulau Air sudah ada penumpang yang pada hari pertama itu, tanggal 10 Februari itu kan dioperasikan tuh ya. Seiring dengan diberlakukannya GPK baru di seluruh wilayah kerja kereta api, termasuk juga pengoperasian KA Minangkabau Express dari Pulau Air. Hari pertama itu ada sekitar 24 penumpang. Lumayan lah kan? Lumayan. Hari kedua itu meningkat sekitar 159 penumpang. Dia dari Pulau Air loh berangkat. Yeah. Hari ketiga itu sampai jam 11 itu sudah 87 penumpang. Artinya itu sampai, saya belum dapat data terupdate, cuman itu pasti sampai akhir perjalanan jam 18 sekian itu pasti ada lebih dari hari. Ada peningkatan dari sebelumnya ya Kang ya, berarti ya? Betul. Karena jadi sebelumnya hanya dari Simpang Haru dan sekarang dibuka Pulau Air. Ada peningkatan secara traffic atau kemudian? Kalau secara traffic tetap, karena tetap 6 perjalanan ya. Tetap berarti hanya tempatnya aja orang yang. Cuman memang aksesnya kan berubah. Ya, orang yang tadinya mau naik kereta ke bandara di Simpang Haru harus ke Simpang Haru. Ya. Sekarang orang-orang di sekitar Pulau Air bisa naik. Pun misalnya orang-orang dari wilayah dari bandara mau ke, misalnya nih kita bicara tentang wisatawan, saya mau ke Pulau Air dulu lah, mau ke Jembatan Siti Nurbaya, atau saya mau langsung ke Mentawai. Nah itu kan bisa langsung mengakses ke Pulau Air. Ya, tapi kalau kita bisa lihat dari animonya, memang saat ini masyarakat sekitar dan masyarakat di wilayah Sumatera Barat, Padang dari BIM itu sudah mulai meningkat untuk menggunakan kereta api Minangkabau Express, mulai dari Pulau Air, dari BIM, sampai ada yang dia jalan-jalan dari BIM ke Pulau Air, balik lagi ke BIM lagi gitu. Kalau ongkosnya berapa Kang? Nah kalau tarif untuk kereta api Minangkabau Express dari Pulau Air menuju Bandara Internasional Minangkabau itu 10.000. 10.000. Tapi jika misalnya saya tidak sampai BIM, saya hanya sampai stasiun Duku, itu hanya 5.000. Gitu pun sebaliknya, misalnya dari BIM hanya sampai Duku atau tidak sampai Pulau Air itu hanya 5.000. Tapi kalau ujung ke ujung itu 10.000. Berarti cukup terjangkau. Itu disubsidi atau gimana Kang? Betul, skemanya sih disubsidi. Yang jelas itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan akses yang terjangkau, akses transportasi yang terjangkau, nyaman, efektif, efisien dengan kereta api. Sejauh ini disubsidi.
Kalau masa pandemi ini ada pengurangan apa tentu ya? Betul. Nah, di masa pandemi ini harus diperhatikan. Semua penumpang kereta api di wilayah Sumatera Barat, kalau di wilayah Jawa itu kan, atau ada kereta lintas jauh, sekarang lagi rame nih Genos nih. Ya. Genos. Harus menunjukkan hasil negatif Genos. Kemudian harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen. Kalau di Sumatera Barat tidak. Karena Genos, rapid test antigen itu untuk penumpang kereta api jarak jauh. Kalau di Sumatera Barat yang beroperasi itu kereta lokal antar kota. Jadi tidak usah, tidak ada Genos, rapid test segala macam, tapi harus mematuhi protokol kesehatan. Suhu tubuh tidak boleh lebih 37,3. Harus memakai masker wajib. Ketika masuk ke stasiun pun, kalau tidak pakai masker tidak akan diizinkan. Cuci tangan, jaga jarak. Gitu. Ada kasus nggak misalnya selama operasi selama pandemi, kasus yang teridentifikasi di kereta api jalur Padang gitu? Ada kasus nggak, Kang, misalnya? Kasus COVID gitu ya? COVID. Sejauh ini belum ada laporan, karena memang kalau dari prosedur ya, sistem itu kan dari semenjak akan masuk stasiun pun itu sudah di screening gitu ya. Dia kan suhu tubuh diperiksa tuh. Ketika akan masuk stasiun, dicek pakai masker. Kalau pakai masker, ketika akan masuk ke stasiun disuruh cuci tangan dulu. Kemudian suhu tubuh diidentifikasi, kalau lebih dari 37,3 dia tidak akan boleh masuk. Nah, sejauh ini sih belum ada laporan, kalau artinya bahwa itu semacam penyemprotan disinfektan itu ada rutinitasnya. Ya betul, itu selalu dilaksanakan ada perawatan secara khusus oleh unit sarana. Memang kereta-kereta yang sudah berdinas selalu dibersihkan, termasuk juga disemprot oleh secara kebersihannya di masa pandemi ini menggunakan disinfektan. Ini kalau misalnya, ini mungkin kita secara Sumatera Barat nih, Kang. Siap. Ada yang menarik itu kan misalnya jalur beberapa daerah tadi, misalnya ada yang mati seperti itu. Nah, ini agak khusus nih, Kang, terkait juga problem hukum gitu kan. Nah, kan ada desas-desus juga lahan kereta api itu dikontrakkan oleh pihak kereta api. Kita nggak tahu nih, itu betul ada apa enggak? Dikontrakkan atau apalah namanya? Disewakan. Oh betul, gitu. Jadi gini ya, dalam pengelolaan aset, itu kereta api diperbolehkan untuk dia menyewakan aset tersebut kepada masyarakat. Artinya bahwa aset boleh digunakan oleh masyarakat dengan ketentuan-ketentuan, termasuk dengan legalitasnya melalui kontrak. Tentu di situ juga kontrak ada perjanjian-perjanjian, kemudian juga ada hal-hal lain yang terkait dengan misalnya masa kontraknya berapa, biaya sewanya berapa. Ya betul, memang seperti itu. Jalur Pulau Air dulu juga banyak yang yang berdiri rumah seperti itu di wilayah Simpang Haru kalau nggak salah ya. Dan itu udah selesai, Kang? Sudah, kan makanya sekarang sudah bisa beroperasi. Itu kan sudah bisa beroperasi, artinya bahwa apabila, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, apabila ada pemerintah ada rencana untuk mereaktivasi sebuah jalur, itu tentu nanti kereta api akan menertibkan jalur itu, termasuk misalnya bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Yang di Simpang Haru itu kayak menarik banget tuh, Kang, di pagar ya, pagar. Ya betul, di pagar. Betul. Yang ke Pulau Air itu ya. Betul. Dan itu safety sekali tuh, Kang. Tapi kalau kita lihat jalur kereta api yang aktif hari ini misalnya yang ke Padang Pariaman, ke BIM juga termasuk, kan banyak melewati jalan atau seperti apa. Itu kan yang baru-baru ini juga ada kasus kecelakaan. Itu gimana tuh, Kang? Betul. Jadi gini ya, kalau dari kereta api ini kita bicara tentang operasional. Tapi kalau terkait dengan misalnya nih, itu dari Pulau Air ke Padang itu steril. Ya mudah-mudahan ke depannya juga dari seluruh lintas kereta api itu bisa steril. Artinya bisa dibangun secara steril. Kalau secara tanggung jawab itu kereta api atau pemerintah daerah? Jadi itu ada istilahnya pengelola prasarana itu kereta api. Ada pemilik prasarana itu pemerintah. Nah, jadi ini ada kewenangan-kewenangan khusus, misalnya sterilisasi, ya bisa jadi seperti yang di Pulau Air itu kan langsung dibangun ketika jalur dibuka, langsung dibangun dengan bentuk yang steril. Yang mudah-mudahan juga kedepannya seperti itu. Tapi kalau dari segi operasional kereta api
di pelintasan sebidang namanya ya. Ketika ada jalan raya memotong jalur kereta api disebut sebagai pelintasan sebidang. Lalu bagaimana PT Kereta Api selama ini di Divre 2? Tentu upaya-upaya sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tentang perkereta-apian, kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang pengelolaan peningkatan keselamatan di pelintasan sebidang. PT Kereta Api terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Karena ini tanggung jawab bersama loh, bukan hanya PT Kereta Api. Jelas ini tanggung jawab pemerintah, operator, PT Kereta Api, dan masyarakat. Nah, untuk PT Kereta Api sendiri, dengan adanya berbagai kejadian di pelintasan sebidang di Sumatera Barat, kita di Sumatera Barat sendiri, di Divre 2 itu sudah menutup, tahun kemarin itu ada 55 pelintasan liar, sudah kami tutup. Nah, terkait dengan wewenang lainnya, misalnya pemasangan palang pintu, pemasangan pos, nah itu sudah jelas diatur dalam PM 94 tahun 2018. Di sana disebutkan misalnya untuk jalan nasional itu yang berwenang adalah menteri. Untuk jalan provinsi yang mempunyai kewenangan adalah gubernur. Kewenangannya maksudnya untuk kalau di PM kalau di PM itu disebutkan untuk meningkatkan keselamatan. Artinya itu bisa dipasang rambu, bisa dikasih palang pintu. Berarti tanggung jawab palang pintu termasuk juga pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Betul. Nah ini jadi ini termasuk berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Tapi kan pemerintah daerah juga sering, misalnya anggaplah, karena kan mereka juga nggak menerima manfaat secara langsung, secara ekonomis bagi mereka ya. Secara langsungnya maksudnya kalau yang pengelola kan kereta api nih, dan pemerintah daerah kan bisa saja berdalih, ini kan tanggung jawabnya kereta api. Betul gini. Tidak, kita kan bicaranya secara regulasi nih. Itu di Undang-Undang 2007 tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta sudah jelas. Di PM 94 itu kan bicaranya regulasi nih, tidak bicara lagi tentang asumsi-asumsi gitu ya. Di regulasi di PM 94 tahun 2018 itu sudah jelas kewenangan siapa diatur. Artinya kan ketika bicara tentang keselamatan di jalur kereta api, di pelintasan sebidang, semua punya peran, termasuk PT Kereta Api sendiri itu. Makanya di PM 94 itu disebutkan penyelenggara pelaksana menutup cikal bakar pelintasan yang kurang dari 2 meter. Ya, kita tutup. Kalau kita lihat kasusnya kan cukup tinggi nih Kang. Betul. Dan yang kalau berita baiknya jalur ke Pulau Air itu dipagar tinggi seperti itu kan. Tapi masih banyak yang buka seperti itu. Kalau kasusnya kalau kita baca berapa kasus per tahun itu Kang kalau kecelakaan? Tahun kemarin itu ada kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan dengan kereta api di pelintasan sebidang itu ada 20 kejadian. Satu tahun. Berarti rata-rata per bulan itu ada 1 sampai 2 lah ya. 2. Ya, gitulah kalau dirata-ratakan. Sudah ada semacam koordinasi dengan pemerintah daerah? Iya, jelas. Tentu. Ketika setiap ada kejadian tentu kami terus berkoordinasi, termasuk dengan rencana-rencana penutupan pelintasan yang dilakukan oleh PT Kereta Api, pelintasan liar ya, itu tidak semerta-merta, tapi kami berkoordinasi dulu, mengirimkan surat bahwa pelintasan ini ditutup. Kemudian misalnya juga waktu itu ada kejadian di Pariaman, PT Kereta Api Divre 2 berkoordinasi langsung bertemu dengan waktu itu PLT wali kotanya ya, waktu itu kemudian dengan Kadishubnya juga kita meninjau lokasi, berdiskusi, kemudian menyarankan untuk segera kalau ada rambu lalu lintasnya. Untuk jangka pendek apa Kang? Diperjelas. Ya itu tadi untuk jangka pendek misalnya kita berkoordinasi misalnya untuk apabila rambu lalu lintasnya kurang agar dilengkapi. Kemudian garis kejut juga yang misalnya terlalu sedikit disarankan kami PT Kereta Api menyarankan untuk Ada yang menarik nih Kang. Jalur yang paling rawan itu di daerah misalnya di jalur DAS ini ya, jalur aliran sungai yang di belakang ini ya. Iya betul. Itu kan hampir sering itu. Lalu juga di Lubuk Buaya, wilayah Lubuk Buaya seperti itu. Kan rata-rata hampir di wilayah itu aja yang misalnya sering kecelakaan gitu. Betul. Untuk jangka pendek ada yang dilakukan nggak yang untuk jalur itu? Kalau dari PT Kereta Api sih jangka pendek seperti tahun kemarin gitu ya, kita melaksanakan penutupan pelintasan liar yang di wilayah situ di jalur
Tabing, Padang, gitu kan. Itu kita banyak melakukan penutupan pelintasan liar yang memang beranggap resiko demi keselamatan perjalanan kereta api. Nah, jangka pendek lainnya, tiap tahun itu, tahun kemarin juga kita mengadakan sosialisasi langsung. Jadi seluruh wilayah kerja kereta api secara serentak, bahkan setahun kemarin itu 2 kali, melaksanakan sosialisasi secara serentak dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Jasara Harja, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan di perlintasan. Karena ini, sekali lagi, tidak hanya urusan pemerintah, operator, PT KAI, tapi ada masyarakatnya. Di undang-undangnya sudah jelas. Masyarakat ketika akan melintas di pelintasan sebidang, itu hukumnya wajib berhenti sejenak, tengok kiri dan kanan, memastikan tidak ada kereta yang lewat. Jadi ini semua pihak memang harus berkolaborasi, betul. Tanggung jawab masyarakat juga untuk betul. Nah, ini kita kembali di persoalan ekonominya nih, Kang. Kalau kita lihat tadi jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Barat itu kan, ya kalau dibilang kan nggak terlalu besar, itu bukan menjadi pilihan utama transportasi di Sumatera Barat. Orang mungkin, karena hanya ke Pariaman, mungkin merasa lebih bagus naik kendaraan umum lain atau naik mobil sendiri atau kendaraan sendiri seperti itu. Nah, ini ada langkah-langkah khusus nggak kereta api untuk naikkan penumpang, agar penumpang bisa mau naik kereta api, karena ini juga selain irit sebetulnya juga relatif aman kereta api ya. Nah, ini kalau di kereta api namanya itu okupansi ya. Okupansi itu tingkat keterisian. Nah, untuk bagaimana PT Kereta Api meningkatkan minat masyarakat Sumatera Barat agar menggunakan kereta api dan menjadikan kereta api sebagai pilihan utama transportasi masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini tentu adalah salah satunya. Kita terus memberikan gaung, menyampaikan gaung, mengamplifikasi, yang menggaungkan bahwa kereta api itu aman, nyaman, efektif, dan efisien. Kemudian sekarang ketika dibuka pulau air, ini salah satu upaya untuk menarik minat juga, bahwa kereta api sangat cepat menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya dengan biaya yang murah, kemudian langsung ke akses-akses yang bisa diakses masyarakat. Misalnya yang terbaru ini Pulau Air, dia langsung bisa akses ke daerah wisata di wilayah Kota Padang. Artinya bahwa ini adalah karena ini transportasi nasional untuk menggerakkan perekonomian sebuah wilayah, tentu menjadi tugas bersama selain PT Kereta Api. Nah, ini salah satunya. Kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan rekan-rekan media untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi tentang himbauan atau pentingnya bertransportasi menggunakan kereta api pada masa sekarang ini. Jadi seperti ini, salah satunya adalah kita memberikan sosialisasi, edukasi tentang kereta api melalui media. Ini yang menarik lagi nih, Kang Ujang. Kalau secara ekonomi kereta api untung nggak sih? Membuka dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaan ini saya tuh karena kan kalau secara bisnis, BUMN kita tahu BUMN adalah tanggung jawab pemerintah juga di bidang ekonomi, tapi juga tanggung jawab pemerintah juga untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Betul. Kalau bicara untung tidak, saya tidak berani menjawab ya. Itu bukan dalam kapasitas saya. Tapi intinya seperti ini. Intinya seperti ini. PT Kereta Api. Kalau disubsidi berarti nggak untung ya? Saya tidak menyampaikan. Artinya begini loh. PT Kereta Api adalah BUMN yang bergerak di bidang transportasi. BUMN artinya ada perusahaan milik pemerintah. Pemerintah membuka transportasi di sebuah wilayah, tentu intinya keuntungannya bisa jadi tidak. Kalau ini perspektif pribadi saya,
bisa jadi tidak bicara tentang keuntungan langsung ke kereta api. Betul. KAI-nya ya. Tapi keuntungannya dia bisa mengembangkan wilayah tersebut. Buktinya apa? Misalnya itu ada kereta-kereta subsidi agar masyarakat di situ bisa menjangkau dan menggunakan kereta api tersebut. Apa namanya? Jadi hak masyarakat tuh transportasi bisa terpenuhi seperti itu. Nah, tapi ini agak mengganjal di hati saya nih Kang Ujang. Ya gimana? Di Sumatera Barat ini sebetulnya termasuk juga jalur kereta api tua ya. Betul. Salah satu yang unik di Sumatera Barat misalnya ada jalur kereta api yang punya gerigi itu ya. Betul. Ada di jalur Padang Panjang ya. Kalau nggak salah saya juga ada jalur di Salido. Jalur tambang ya, itu juga betul. Ada juga yang itu. Nah, kalau melihat sejarah itu, Kang Ujang gimana kira-kira melihat ke depan perkeretaapian di Sumatera Barat? Ada ini nggak? Ada harapan untuk mengembangkan secara luas ya? Tadi kalau kita udah bicara secara politiknya sedikit, ke depannya Kang Ujang melihatnya ada harapan nggak? Karena kalau kita lihat wilayah kan Salunto perwisata, Bukit Tinggi perwisata, Solo perwisata juga, Lingkar Danau gitu. Saya tidak berani berandai-andai secara institusi karena saya bagaimanapun di sini sebagai PT Kereta Api ya. Tapi kalau dilihat dari potensi gimana? Dilihat dari potensi, dilihat dari respon pemerintah. Nah, buktinya apa responnya loh? Kemarin Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkunjung ke Sawah Lunto dan Padang Panjang. Artinya, Sekretaris Jenderal Perkeretaapian dia yang mempunyai institusi yang mempunyai kewenangan untuk mereaktivasi, membuka jalur-jalur, sudah datang. Paling tidak kunjungan ini bisa dikabar baik lah ya. Harapan. Ya. Nah, itu bagaimana? Kalau saya pribadi nih ya, sebagai pribadi nih, melihat potensi perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat ini itu sangat luar biasa gitu loh. Banyak spot-spot atau trek-trek jalur-jalur yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki di wilayah lain. Bahkan saya tuh ketika saya pertama datang ke Sumatera itu tertegun, wah, saya diajak ke wilayah Sawah Lunto melalui jalan darat. Wih, saya kan suka lihat video-video Swiss gitu ya. Video, loh, ini kayak di Swiss, kayak di Swiss gini loh. Sumatera Barat indah banget gitu loh gitu. Artinya tentu jalur-jalur kereta api itu dia akan melintasi pemandangan wisata yang fenomenal dengan titik-titik. Loh, itu kan yang Sawah Lunto misalnya. Sawah Lunto kan sudah ditetapkan di situ ada World Heritage. Ada budaya dunia di situ kan ditetapkan ya. Warisan budaya dunia. Gitu kan. Termasuk Padang Panjang juga tuh udah warisan budaya dunia. Gitu. Ya, harapan sih kalau dari masyarakat, misalkan masyarakat juga gitu ya, tentu perkeretaapian bisa berkembang di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Semoga itu jadi terwujud dan amin ya Allah. Mungkin itu dulu Kang Ujang. Siap. Dan sepertinya ini diskusi kalau diteruskan terus bakal enak nih. Panjang. Banyak ya kalau dari sisi sejarahnya, sisi ekonominya. Tapi kali ini kita dibatasi waktu dan saya Arif Paderi mencukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita dengan Kang Ujang, pembicaraan kita dengan Kang Ujang. Dan terima kasih Kang Ujang sudah hadir di padangkita.com dan semoga berkenan lagi nanti untuk berdiskusi dengan kita. Pemirsa, demikian bincang kita di diskusi kita hari ini bersama dengan Kang Ujang Rusan Permana, Kepala Humas Divre 2 Kereta Api Sumatera Barat, dan sampai jumpa di diskusi berikutnya.